Kalau kita mengoptimalkan penggunaan nuklir, wah kita ini mungkin PLTN-nya pakai nuklir gitu, itu akan lebih efisien sekali. Perbedaan antara kemampuan laki-laki dengan perempuan ini kenapa mesti harus 30%, kenapa nggak tarung bebas saja? Ya, dalam sistem partai itu sendiri 30% ini hanya sebagai pemenuhan kuota, tapi tidak memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan 30% itu di parlemen. Jadi aku sejak awal waktu Tumbriano saya terinspirasi gitu ya. Wah keren juga ya aktivis planner gitu. Oke, halo semua. Gue mau buka pakai quotes. Wanita ibarat tiang negara. Jika kuat maka kokohlah generasi yang dilahirkannya. Asik. Asik banget ya. Asik. Kayak host beneran ya. Halo. Halo semua. Kembali lagi di Kedai Pemuda Kreasi. Kreasi. Kebetulan kita di sini kedatangan tokoh-tokoh wanita hebat nih. Pemimpin besar di negara ini. Yap. Pemimpin bangsa ini. Perempuan-perempuan yang wow, major. Meja. Di sini ada Kak Ulan Halo, Kak dari Kopri. Kopri ya. Kopri PMII. Berarti kakak ketua umum. Iya. Ketua. Di sini ketua umum semua ya? Ketua, iya. Banget bro. Bukan keren, gue duduknya begini lagi kan. Ya gimana Kurang sopan gitu kan. Efisiensi anggaran. Iya. Bisa bersihnya ini, Pak. Oh gitu. Terus di sini ada Kak Mei. Kak Mei dari Kohati. PBHMI berarti ya? Iya. Oh, dari PBHMI. PBMI. Kohati PBHMI. HMI yang perempuan. Oh. Ini PMI perempuan, PMI perempuan, HMI ya. perempuan dan Semua dari pengurus besar nih, Bang. nah, PMI semua Pak ini. Ketum-ketum, Pak. Besar semua ya. Iya. Kayaknya agak ngeri kalau bicara kali ini. Iya. Jangan ngeri-ngeri dulu loh, Bang. Iya. Di sini juga ada Kak Arni dari Imawati ya. Iya, DPP IMM. Dari DPP IMM. DPP IMM. HMI, PMII dan IMM. Korps perempuannya ya. Iya. Iya. Itu kan kalau nggak salah organisasi pengkaderan ya. Iya. Berarti kalian punya banyak kader dong seluruh Indonesia ya? Dari kampus memang basis Oh, kita udah kan basisnya dari gitu kampus. ya, Kak ya. Oke. Rata-rata Itu kan gerakan mahasiswa kan. gerakan mahasiswa. Itu perekrutannya gimana sih? Kalau di Kopri gitu ya, di PMI karena kita merupakan satu badan di bawah pengurus besar PMI-nya. Jadi kalau Kopri itu kan statusnya juga masih badan semi otonom. Jadi secara rekrutmen awal itu bersama dengan PMI di Mapaba namanya, Bang. Masa penerimaan anggota baru. Jadi di Mapaba itu di kampus-kampus biasanya. Mulai dari semester 1, jadi kalau statusnya udah mahasiswa, nah itu udah boleh tuh masuk PMI gitu ya. Nah PMI yang perempuan itu udah otomatis dia akan menjadi anggota Kopri. Oke. Korps PMI Putri. Gitu. Jadi dari PMII kalau dia perempuan auto jadi kader Anggota Kopri, betul. Kopri. Oke. Iya. Nanti jangan salah, Korpri nanti ASN itu. Iya, ya, itu kemarin kan Kopri. lumayan Saya bisa masuk Kopri. Kopra kali ya. Kelapa kopra. Kopra kelapa dong. Kalau HMI gimana? Ya, Kurang lebih? kalau di Kohati itu sendiri kurang lebih sama ya. Di awal masuk kuliah, mahasiswa masuk kuliah itu ada yang namanya Maperca dulu, masa perkenalan calon anggota. Kemudian setelah sudah ingin masuk ke HMI, mereka mengikuti ada yang namanya basic training atau yang biasa kita dengar kalau di HMI itu LK1. LK, Nah, latihan kalau kader. untuk Kohati itu sendiri ketika sudah LK1 di HMI-nya, maka secara otomatis juga menjadi anggota dari Korps HMI Wati itu sendiri. Jadi kurang lebih sama. Kalau Kak Arni Iya. di Imawati sendiri sama kurang lebih. Iya, kurang lebih sama. Pokoknya begitu menjadi mahasiswa sudah bisa join. Jadi kalau di IMM itu pertama ada namanya Masta, itu masa ta'aruf. Nah setelah itu baru rekrutmen itu namanya Darul Arkam Dasar. Apa? Darul Arkam Dasar. Darul Arkam Dasar. Ya. Jadi itu sama dengan Ditanya training dong. tingkat pertama. Jadi Oh, yang sama kayak dikelola LK oleh gitu ya. Ustaz. Iya, Darul sama dengan Arkam Dasar. Iya. Oke. Menarik. Nah, kalau soal masa kepengurusan, kalau ketua umum kan biasanya dia ada
masanya, ada periodenya Iya, kan. betul. Tapi kalau masa kepengurusannya misal dia dari semester 1 nih jadi kader, jadi anggota, jadi pengurus, itu sampai kapan itu? Jadi kalau sudah masuk gitu ya menjadi anggota atau menjadi kader, yaitu long life aja. Jadi long selamanya life. dia akan menjadi kader PMI atau misalnya akan menjadi kader Kopri dan alumni kalau memang sudah usianya di atas 30 tahun. Kita kan mengikuti juga peraturan dari Kemenpora ya bahwa organisasi kepemudaan itu kemahasiswaan lah kira-kira juga usia maksimal 30 tahun. Nah, kalau di kepengurusan sebetulnya ada sedikit hal yang berbeda ya, Bang ya. Misalnya karena kalau di PMI ataupun di Kopri itu kepengurusannya di berbagai level. Ada mulai dari PB, pengurus besarnya, kemudian ada PKC, pengurus koordinator cabang atau di wilayah provinsi, kemudian di kabupaten kota namanya cabang gitu ya. Nah, baru di bawahnya ada komisariat. Komisariat itu kampusnya. Kampusnya. Di bawahnya ada fakultas namanya rayon. Gitu. Jadi berjenjangnya beberapa level lah gitu. Jadi komisariat dulu baru rayon, bukan rayon dulu komisariat. Iya. Oke. Kalau yang terdekat dari keanggotaan baru berarti rayon kira-kira gitu. Terus kalau melihat jenjang zaman ya, kan perkembangan terus nih. Iya. Kita melihat anak-anak Gen Z zaman sekarang ini kan agak skeptis ya dengan organisasi. Yang aku tahu, aku kan kurang memahami di dunia kemahasiswaan kan, karena udah beda zaman lah kita saat itu. Gimana sih minat mereka saat ini? Apakah susah untuk perebutan? Apakah ya udah berjalan aja seperti biasanya? Pengen tahu dong dari kakak-kakak ini. Oke, Tumai mungkin. Boleh. Oh iya. Efisiensi ya. Semua di efisiensi ya. Kalau tadi dari struktur itu kemungkinan hampir sama juga ya sama PMII. Tapi kalau yang cara perekrutan itu ya seperti tadi kita di awal itu melaksanakan Maperca dulu, masa perkenalan calon anggota itu kemudian berkoordinasi biasanya koordinasi ke lembaga-lembaga internal kampus. Gimana kita masuknya di dalamnya itu untuk perekrutan adik-adik yang ingin masuk ke HMI. Nah, kalau hari ini itu melihat Gen Z tadi yang seperti yang Abang sampaikan bahwa hari ini pemikirannya mereka udah skeptis. Kalau saya pikir di bawah itu ya lumayan kreatif sih adik-adik dari komisariat kan gimana merekrut kader-kader yang baru. Mereka selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru lah untuk bagaimana supaya menarik adik-adik yang lain untuk masuk ke HMI. Khususnya saya melihat biasanya kalau di training-training tertentu biasanya LK2 karena kita ada LK2, ada jenjang training juga ya Bang. Ada LK2, kalau di Kohati itu khususnya kan LKK. Nah, itu lumayan banyak kadernya. Jadi ada yang satu perkaderan itu biasa nyampe 50, 60 orang gitu satu perkaderan. Berarti di bawah ini masih begitu menarik lah ya dalam organisasi-organisasi internal kampus. Cuman gimana kreativitasnya adik-adik yang ada di komisariat untuk menarik minat mahasiswa-mahasiswa bergabung ke organisasi eksternal gitu sih Pak. Oke. Kalau dari Mawati gimana juga? Iya. Ini kan udah nih dari Kopri. Dari Kohati udah pengen denger dari Mawati. Iya, jadi kalau dari struktural itu juga kita hampir sama. Jadi ada komisariat, ada pimpinan cabang, ada dewan pimpinan daerah namanya, kemudian ada dewan pimpinan pusat. Jadi begitu kalau dari struktural. Nah, kalau dari seperti yang Bang tadi bilang, kondisi kalau perekrutan adik-adik di bawah itu ya sama bahwa kita ini dituntut untuk adaptif dengan kondisi sekarang. Jadi kita harus memaksimalkan nih apa nih kira-kira minatnya mahasiswa seperti apa nih. Jadi kita harus kreatif, inovatif untuk bisa mengajak teman-teman untuk mau berjuang bersama. Ya bahkan karena organisasi ini kadang ada dalam satu kampus yang sama ya berarti saling beradu kreativitas itu kan untuk merebut kader kan. Petisi dong. Itu bagian dari dinamika. Kalau kan kayak HMI itu sendiri di bawah kan ada tingkatannya, namanya juga komisariat, kemudian ada cabang, ada PB HMI gitu kan, itu yang
pengambilan keputusan dalam setiap jenjang kan. Terus di bawahnya di komisariat ada yang namanya korkom. Nah, korkom itu biasanya tingkatan kampus, Bang. Kalau komisariat kan fakultas-fakultas nih. Kalau korkom itu biasanya tingkatan kampus, ada koordinator komisariat. Misalnya kampus ini, universitas ini, terus di atasnya kalau cabang-cabang yang mengkoordinir itu ada badan koordinasi. Kemudian Batko, kemudian baru tingkatan PBHMI, pengurus besar himpunan mahasiswa. Oke, apa tuh? Minum dulu. Oh iya. Minum apa? Ini Bang Udin ada sponsor. Boleh apa aja. Ini ada air mineral. Tapi kalau ada kopi boleh lah, Bang. Oke. Nggak, alasan aja dia biar bisa hot frame. Karena berat ini kan. Jadi, aduh. Oke. Ini kan teman-teman ini aktivis ya. Perempuan. Aku mau tanya gimana sih teman-teman ngelihat ada kebijakan kuota 30% untuk perempuan itu di berbagai sektor ya, kayak ada di pencalekan, di partai politik dan bahkan KPU juga kan, itu ada mewajibkan kuota 30%. Gimana teman-teman ngelihat ini sebagai pembatasan kah kepada kemampuan dan kemampuan dan kompetensi yang teman-teman perempuan punya, atau justru malah ini sebuah privilege nih buat kita karena kita udah disediain kuota 30%. Dari mungkin Irna dulu deh. Irna yang paling banyak diem. Arni. Iya betul. Arni paling banyak diem nih soalnya. Gimana Arni ngeliat itu? 30%. Saya itu sebenarnya pertama tidak sepakati tentang 30%. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini semakin menguatkan peran perbedaan antara kemampuan laki-laki dengan perempuan. Ini kenapa mesti harus 30%? Kenapa nggak tarung bebas saja? Pokoknya siapa yang bisa dia yang merebut ruang. Nah tapi ternyata di kondisi-kondisi tertentu ini sistemnya belum merata. Maksudnya bukan hanya ruang yang ingin kita rebut, tapi juga sistem budaya dan seterusnya yang di masyarakat ini perlu kita tata untuk bisa setara dan inklusif. Jadi sebagai perempuan kita pakailah segala sesuatu tools apapun itu yang diberikan untuk bisa mendorong dan memaksimalkan peran perempuan, termasuk 30% itu, Bang. Kalau menurut saya. Jadi apapun itu kita tidak boleh nafikan juga bahwa beberapa kondisi perempuan mungkin ada beberapa hal sistem di masyarakat yang membuat dia untuk merebut ruang ini perlu didorong. Nah, salah satu 30% ini adalah bentuk dorongan untuk bisa menciptakan ruang yang inklusif ke depan sistemnya. Jadi bukan hanya ruang yang ingin kita rebut, tapi bagaimana sistem kondisi sekitar kita ini harus kita dorong untuk lebih inklusif sehingga ruang-ruang ini bisa setara. Mungkin begitu kurang lebih. Ya, Bang. Kalau Ketum Kohati? Iya, kalau saya melihat kuota 30% ini benar tadi disampaikan Ketua Arni terkait dengan 30% itu kenapa nggak tarung bebas aja gitu kan terkait dengan kuota perempuan. Saya melihat bahwa 30% ini menjadi satu paham kayak budaya patriarkinya itu menguatkan gitu loh Bang, menguatkan budaya patriarki bahwa ya perempuan pun dalam hal kuota seperti itu tuh masih diatur, masih nggak ada kebebasan gitu Bang. Jadi saya melihat bahwa kuota 30% ini, apalagi hari ini ya, kita melihat bahwa kuota 30% itu juga belum sampai di tahap itu. Jadi hari ini tuh di DPR aja, di DPR RI ya, kalau kita melihat bahwa jumlah perempuan itu masih 127 orang. 127 orang. Nah, sementara nih, kalau di Kohati sendiri ya, 127 orang itu hanya ada satu HMI Wati. Gitu ya Bang. Nah, kalau kita melihat dari kuota 30%-nya itu, sehingga dari kuota 30% itu sendiri bahwa perempuan yang diatur dalam kuota 30% itu hanya membatasi gerak kita sebagai perempuan, bahwa yang tadi bahwa belum mencapai 30%, Mbak. Hanya ada sekitar 21,7% hari ini. 21,7%, sehingga itu terus yang digaung-gaungkan bahwa perempuan ini belum bisa
sama dengan laki-laki gitu, karena masih dibatasi dengan kuota tadi 30% gitu. Bahkan di dalam sistem partai itu sendiri ya Bang, dalam sistem partai itu sendiri 30% ini hanya sebagai pemenuhan kuota, tapi tidak memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan 30% itu di parlemen. Oke. Gitu. Kita melihatnya hari itu seperti itu ya Bang. Seperti itu ya. Ya, jadi kenapa tidak kuota 30% ini gak usah dipatok sedemikian rupa 30%, kenapa nggak dilepas aja tarung bebas gitu loh. Kalau menurut saya itu sih Bang ininya. Oke. Kalau menurut Wulan? Kalau saya masih melihat kondisi sosial masyarakat kita yang melekat ya Bang ya. Misalnya seperti marginalisasi, kemudian subordinasi, itu baik secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan terkecil kita, keluarga saja itu sudah mendiskreditkan anak perempuan. Oke. Atau mungkin dari wilayah keluarga kita dulu mungkin ya, beberapa di antara kita atau mungkin ada teman-teman juga yang nonton diskus kita hari ini, bahwa kalau anak perempuan biasanya afirmative actionnya untuk bantuin ibu ruang domestik di rumah gitu ya, nyuci, ngepel, masak, dan hal-hal domestik lainnya. Sedangkan kalau anak laki-laki diajarinnya diajak ke sawah gitu ya, ke bengkel, atau hal-hal yang bersifat dengan pekerjaan gitu, eksternal. Nah, yang ternyata ini memiliki terima kasih. Nggak usah. Mereka kepotong Kak? Nggak apa-apa. Ya. Jadi biar seru kita. Iya. Oke. Itu berbusa gitu pakai sabun apa gimana? Oke, lanjut. Nah, karena memang budaya kita yang masih melekat seperti itu, akhirnya kan terbentuk kalangan-kalangan yang mereka kalau kita sebut adalah memegang budaya patriarkal. Oke. Jadi memang sebetulnya lawan dari gerakan perempuan itu bukan laki-laki, tapi mereka yang memiliki pemahaman patriarkal yang kuat gitu, yang masih membedakan gender itu berdasarkan jenis kelamin gitu, membedakan porsi sosial berdasarkan jenis kelamin. Nah, hal ini ketika melihat kondisi yang memang sudah lama melekat, lalu ada hal terbaru gitu ya, affirmative action di ruang parlemen, salah satu legacy undang-undang yang juga diperjuangkan oleh kaum perempuan sebetulnya. Kenapa 30% gitu? Wah, ini sebetulnya angin segar untuk kita. Untuk tadi yang disampaikan oleh Tum Arni juga gitu ya. Kita butuh selain bahwa kita ini juga mampu untuk bertarung bebas, kita juga butuh ada sistem yang mengafirmasi gitu. Karena dengan hal ini sekarang partai kan jadi wajib ada caleg perempuan gitu ya, minimal dalam satu dapil gitu ya harus ada perempuannya. Akhirnya ya perempuan-perempuan didorong untuk mencalonkan diri, meskipun memang ada beberapa yang memang atas girohnya sendiri gitu, atau karena memang ya udah partai gitu. Tapi kenapa 30% ini kan hanya syarat untuk pencalonan atau pengajuan partai ke penyelenggara, bukan terbentuknya parlemen gitu ya kira-kira. Nah, hasilnya adalah yang jadi nggak sampai 30%, padahal kita udah menjalankan kurang lebih 3 kali pemilu ya terakhir dengan regulasi yang 30%, kita baru mencapai 21,9%. 21,9%. 7-9% ya gitu. Artinya bahwa juga otokritik juga ya untuk kita untuk lebih bersemangat lagi membangunkan kesadaran kaum perempuan, ayo kita berkiprah di multisektor termasuk sektor politik. Begitu saya kira gerakan perempuan sendiri juga harus lebih masif supaya mungkin alumni kita juga lebih banyak lagi gitu ya tadi dari Kohati banyak atau mungkin kita bisa memotivasi lah menginfluence masyarakat anak-anak muda sekarang gitu terkhusus bagi perempuan sebetulnya gitu, karena pasti ada Bang impactnya itu kenapa perempuan harus ada di parlemen. Salah satunya kan kebijakan publik yang mungkin sektor publik sekarang kita tahu kalau ada toilet misalnya gitu ya, ada ruang menyusui, gitu ya, ada ruang ibu dan anak. Itu salah satu hasil kebijakan parlemen yang diperjuangkan oleh mungkin kakak-kakak kita gitu ya, yang perempuan. Karena kadang yang mengetahui kebutuhan secara biologis perempuan itu ya perempuan itu sendiri. Tapi kan gini, kalau bicara tarung bebas tadi, di luar sudah dianggarkan kuota 30%. Kenyataannya masih belum tercapai tuh. Padahal kan istilahnya udah dikasih privilege nih. Itu kan sudah diwajibkan tuh semua partai politik harus ada caleg perempuan,
kepengurusan partai politik juga harus ada perempuan itu 30%, tapi outputnya sampai saat ini masih belum maksimal. Apa yang teman-teman siapkan sebagai organisasi pengkaderan yang dimana tentu ingin menciptakan kader-kader terbaik untuk dapat memenuhi atau bahkan nanti bisa bertarung bebas dalam tanda kutip dengan kota laki-laki gitu, gender, tidak ada lagi pembatasan gender gitu. Apa yang teman-teman siapkan atau sedang dijalankan saat ini? Oke. Kalau saya secara person begitu ya melihat satu tadi membangun kesadaran. Yang kedua adalah menggembleng daya juang gitu. Dengan berbagai, kita pernah mendengar sebuah istilah bahwa setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Gitu. Mungkin sekarang tantangan kita ya kalau di pengkaderan tuh Gen Z gitu ya. Bentar lagi mungkin akan ada generasi Alpha yang mereka tadi sempat disinggung juga gitu ya. Hari sama Mas Faris gitu. Bahwa susah banget sebetulnya ngajak Gen Z ini untuk berorganisasi gitu. Nah, mereka lebih suka di ruang-ruang kreatif. Nah, ini berarti challenge buat kita untuk menjadikan ruang organisasi itu sebagai ruang-ruang untuk aktualisasi mereka dalam kreativitas. Begitu. Ada hal yang menarik lainnya, mungkin selain di organisasi ya, hasil penelitian datanya adalah Gen Z ini kan juga bahkan di dunia kerja mereka itu juga suka pindah-pindah tempat gitu, bahkan kadang multitasking gitu, nggak patokan sama satu bos aja, dia bisa lompat lah kira-kira gitu. Tapi dia akan bertahan di ruang yang dia itu bisa self develop gitu, jadi dia bisa mengembangkan diri, mungkin ada training-training yang mungkin bermanfaat buat dia secara personal. Nah ini challenge sih buat kita di organisasi pergerakan gitu ya, di organisasi kemahasiswaan supaya ya mampu mengakselerasi. Mengakselerasi itu. Oke. Bicara perempuan, asik. Bridging-nya. Jadi aku mau tanya. Aku kan kadang suka jalan belanja gitu ya di mall. Aku ngeliat perempuan-perempuan itu kayak di department store itu masih banyak yang lagi hamil, mereka masih kerja atau sales-sales handphone. Nah, sebenarnya ada regulasi dari pemerintah itu memberikan cuti kepada ibu hamil 3 bulan sebelum melahirkan. Nah, menurut kalian gimana itu? Karena diskusi tadi kita off cam, Ulan bilang justru masa yang sensitif itu di awal kehamilan. Betul. Nah, gimana kalian melihat itu sebagai aktivis perempuan? Apakah regulasi ini perlu dirubah atau apa yang harus dilakukan pemerintah mengenai aturan? Oke. Melihat ini ya. Melihat dari aturan tersebut ya Bang, itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ya. 2024 tahun 2024 terkait dengan cuti hamil dan melahirkan. Nah, itu cutinya di 3 bulan terakhir. Padahal kan masa-masa rentan itu ada di awal kehamilan seperti yang Abang sampaikan dan kita diskusikan tadi pada saat off cam. Nah, kenapa sebenarnya sah-sah saja mau 3 bulan di awal dan ada kondisi tertentu yang mengharuskan penambahan masa cuti 3 bulan lagi. Jadi harusnya bisa mencapai 6 bulan. Tapi kalau kita melihat di masa-masa rentan itu ada di awal awal kehamilan. Makanya sebenarnya sistemnya yang harus misalnya di dalam 3 bulan itu nggak harus dari 3 bulan sebelum melahirkan, tapi bisa di split, misalnya 1 bulan pertama mau ngambil cuti juga itu lebih baik kayak gitu, 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama ngambil cuti, terus di akhir itu baru bisa diambil 1 bulan terakhir untuk cuti, ataupun ada kondisi-kondisi khusus yang mengharuskan untuk menambah masa cuti itu menjadi 3 bulan atau 6 bulan apa, seperti itu sih. Itu sih dari saya, jadi splitnya, waktunya lebih di split. Oke, next. Kita tahu ada konsesi tambang untuk
organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang diberikan pemerintah kepada beberapa organisasi tuh. Ada Muhammadiyah di situ, cuman Muhammadiyah tuh yang menolak ya? Atau gimana sih? Update menolak terbarunya? kemudian menerima. Menolak kemudian menerima. Ada NU juga ya? Iya. Nah, itu gimana? Nah ini nih Kak bagian mereka. Arni ngelihat sebagai perempuan nih, organisasinya kan keluarga besar Muhammadiyah dong? Ya. Imawati ini. Gimana ngelihat kebijakan itu? Setiap Sambil diminum. siapa ya? Sudah dingin. Setiap kebijakan itu pasti datang itu ada pro kontranya. Nah ini kita timbang nih kira-kira paling banyak masalahnya seperti apa. Nah ketika diputuskan menerima, nah itu waktu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang tentu itu ada maslahat yang diharapkan dari hal tersebut. Adapun ini akan selalu terbuka jika ke depan misalnya ada sesuatu dan seterusnya, ini akan menjadi evaluasi, jadi terbuka untuk evaluasi bersama. Mungkin kalau dari kebijakan seperti Diplomatis ya. Kalau Wulan ngeliatnya gimana? Saya begini Bang lihatnya. Kemarin kan ada sempat beberapa isu ya. Ada pemberian tambang kepada perguruan tinggi yang akhirnya juga menerima penolakan dari banyak elemen terutama mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa supaya menjaga independensi sivitas akademik gitu. Nah, tapi bahwa untuk organisasi masyarakat akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus barangkali tadi dari Muhammadiyah, kemudian dari NU juga sendiri akhirnya menerima gitu ya. Saya melihatnya begini. Kalau untuk ormas ini kan memang pemberdayaan masyarakatnya lebih luas ya Bang, gitu. Seperti NU sendiri misalnya hari ini warga NU itu Nahdien yang terafiliasi dengan NU dan mengaku NU itu kan sampai 58% dari jumlah penduduk Indonesia, artinya 160 juta lebih itu warga NU dari seluruh penduduk masyarakat Indonesia. Nah, barangkali ketika NU diberikan kepercayaan untuk mengelola tambang ini, paling mudahnya kita lihat ini maslahatnya untuk masyarakat kembali, untuk Nahdien lagi gitu ya, bahkan untuk pondok pesantren mungkin. Jadi kalau misalnya dikelola oleh ormas, ya ini untuk masyarakat lagi gitu, untuk santri-santri lagi. Barangkali masalahnya memang tadi lebih banyak gitu. Kalau kita lihat pandangan juga dari Tom Arni, kalau saya melihatnya dari sisi seperti itu. Tapi begini, bahwa kita sebetulnya juga di ruang-ruang akademik gitu ya. Seperti misalnya karena kami pengkaderan di wilayah mahasiswa. Kader kami kan juga banyak dari semua jurusan. Bahkan ada dari fakultas saya, dulu saya fakultas Saintek, ada juga kader-kader kami dari teknik pertambangan. Yang sebetulnya ini menjadi peluang baru untuk kader-kader mampu mengaktualisasikan keilmuan dan akademiknya. Bisa latihan nih. Gitu. Gimana sih kalau dalam pengelolaan tambang secara real di lapangan seperti itu. Gitu. Tapi bahwa keberpihakannya itu tidak terkait. Ini hanya untuk pendalaman keilmuan akademik saja. Berarti buat coba-coba aja dong? Bukan, maksud saya gini. Ini bisa menjadi ruang baru untuk kader-kader mampu mengeksplorasi kemampuannya. Jadi praktek lapangannya juga bisa lebih banyak. Gitu. Sama satu lagi kalau dalam PMII sebetulnya di Kopri itu kita punya nilai dasar pergerakan ya Bang. Ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Salah satunya hablum minal alam itu adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam. Bahasa akademiknya adalah ya ekologis kita gitu kan. Nah, ini yang juga hari ini menjadi concern semua pihak ya. SDG saja ada beberapa poin tentang menjaga lingkungan gitu. Nah, saya rasa pengelolaan tambang ini juga betul-betul harus didasari pemahaman yang utuh dan komitmen untuk tetap menjaga lingkungan yang baik. Gitu. Bahwa saya pernah menyampaikan di suatu forum, salah satu sumber energi kita yang hari ini belum dioptimalkan secara maksimal itu nuklir sebetulnya di Indonesia. Gitu. Kalau kita mau optimalkan penggunaan nuklir, wah kita ini mungkin PLTN-nya pakai nuklir gitu, itu akan lebih efisien sekali. Salah satu cara yang lebih efisien untuk penggunaan sumber daya alam daripada kita menggunakan fosil. Gitu. Kalau fosil ini mungkin dalam pendalaman ekologisnya itu akan lebih banyak sebetulnya mudarat. Lebih banyak mudarat ya.
Bahasan kali ini berat ya. Berat ya. Minta masa penuh ini. Semoga ide-ide segar ini kemudian bisa kita realisasikan ke depan kan. Kan kita nggak tahu nih nanti Wulan jadi apa, jadi dewan kah atau jadi gubernur sama Arni terus Mei juga kan. Nah kalau Mei, siapa tahu ada wapres perempuan ke depannya bro. Dan dari beliau ini. Nah, itu belum pernah ada ya kan Bang ya? Amin kan ya. Presiden perempuan udah pernah ada. Wapres perempuan belum. Siapa tahu ke depannya bisa ada. Iya, potensi itu. Potensi. Transfer dulu. Jadi kalau Ketum Kohati gimana melihat konsesi tambang ini? Karena HMI itu kan tidak berafiliasi lagi ke atas ya. Kalau IMM tadi ada Muhammadiyah, ini apa? NU. Kalau Kohati gimana ngeliatnya? Nggak kebagian kue nih ceritanya nih Kohati nih. Gimana? Ya. Termasuk yang kita sih berharapnya agak menolak gitu ya biar seru ya. Monggo. Iya. Kalau kita sendiri Bang melihat dari kebijakan itu kan memang ormas ini itu kan banyak masanya gitu Bang. Kebermanfaatannya lebih banyak lagi, lebih lagi. Nah, sementara kalau terkait dengan tambang tadi ya sama seperti yang disampaikan sama Tumulan kan. Di ormas ini kan kayak kita juga di HMI, di Kohati itu sendiri banyak disiplin-disiplin ilmu yang lebih ke saintek gitu loh Bang. Apalagi saya sendiri juga dari disiplin ilmu hampir sama ya sama Tumulan dari MIPA, Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya pastinya lebih kebermanfaatannya aja Bang ke masyarakat. Kalau kita melihatnya dari penyerahan tambang itu ke ormasnya itu seperti itu. Lebih banyak manfaatnya dan berarti masih yang lebih sedikit. Dilihat selama berjalan ini ya, ditinjau dulu ya gimana itu lebih banyak manfaat atau mudorot kalau Tumulan bilang tadi. Oke, menarik. Next, nanya apa? Nanya dong. Kalau kita yang nanya gimana? Jangan. Ampun. Udah duduk kumpul kan. Nggak bisa gue liat cewek-cewek cantik kayak begini. Nggak bisa ya? Tadi makanya kayak, tanya apa gue dari tadi ya. Tapi kalau menurut kita ini aja kali ya Bang, discuss. Kalau menurut Abang sebenarnya dari POV-nya abang-abang ini gimana sih gerakan perempuan yang hari ini eksis gitu ya? Apa yang menjadi, kita kan butuh kritik dari luar gitu ya, masukan, saran supaya gerakan kita juga lebih masif, kira-kira begitu. Kalau aku yang ngeliatnya, karena kita lagi kebetulan kan aku nggak ada base HMI dan PMI sebenarnya gitu. Karena kan banyak tuh gedung-gedung kita ini kadang itu dipakai tuh sama adik-adik korpri kan, mungkin ada dari HMI juga pernah pakai. Nah, aku ngelihatnya sih saat ini ya semangatnya masih ada sih, tapi yang beda itu kan aku juga ada senior kita, lebih ke gayanya aja sih. Yang berubah dari kader-kader organisasi perempuan sekarang, gitu. Kayak misalkan dia kemarin tuh yang datang itu kan, nggak maksudnya mungkin dengan pembawaan Gen Z-nya ya. Jadi kan gimana ya? Aku nggak tahu ya ini wajib atau enggak. Kayak mungkin kalau kader-kader yang udah millennials nih saat ini mungkin lebih mereka benar-benar ngejaga banget tuh sama senior-senior gimana tata caranya, gimana dia masuk. Nah yang Gen Z ini mungkin karena bawaan gen kali ya, jadi tuh agak kurang tuh. Nah itu gimana kalau ketum-ketum ini ngeliat? Kita lanjutin Pak. Iya, gitu. Iya kita lagi ditanyain. Balik lagi kayak gitu. Coba dengar nih gimana? Pingpong loh. Nah gitu, kalau aku ngeliatnya gitu, karena kalau kayaknya nggak boleh tanya deh, kayaknya nggak balik. Karena kalau senior itu, maksudnya yang di atas kita ya, yang kader perempuan itu, ya sama lah, mau laki-laki atau perempuan ya, mereka lebih menjaga adab bukan adab sih.
ya lebih sopan lah. Bukan berarti nggak sopan ya. Bukan aku bilang kader-kader baru ini nggak sopan, tapi lebih ke gayanya itu agak berbeda tuh, ada pergeseran. Gimana tuh? Sopannya beda lah. Kalau yang dulu ini kan over sopannya kan, kayak yang siap ketua, gitu kan. Kalau sekarang gimana? Sekarang ya gitu. Ya udah biasa kan over kayak dulu. Itu problem nggak sih menurut teman-teman? Balikin lagi kan? Soalnya kita ini masih milenial ya. Iya betul. Nah ya itu sebenarnya juga dirasakan kita di organisasi itu Bang. Cuman kita lihat juga dari segi kondisi sosialnya, mungkin teman-teman ini udah terkontaminasi dengan media sosial misalnya dan seterusnya, lingkungan seterusnya. Nah ini kita lihat dari segi negatif positifnya, jika hal itu misalnya mengurangi adab misalnya, nah itu harus jadi PR untuk kita juga sama-sama. Ayo yang positifnya kita pertahankan, nah yang mungkin agak kurang itu yang harus kita sama-sama benahi bersama. Nah, kurang lebih kayak begitu sih Bang kalau dari sini. Jadi teman-teman semua itu, kalau saya kembali ya sedikit menekankan untuk teman-teman perempuan nih, apapun itu yang teman-teman suka, apapun itu teman-teman kan setiap kader ini punya privilege masing-masing. Jadi ini yang harus kita dorong untuk ruangnya terbuka seluas-luasnya teman-teman, untuk berdiaspora namanya kalau teman-teman ini. Itu bukan suatu yang mesti harus, jangan terjebak pada beberapa interpretasi tentang kalau saya begini nanti seperti nanti begini. Jadi apapun itu hal-hal wacana yang tidak memajukan kita sebagai kader, sebagai perempuan, yang sampai terjebak pada hal-hal yang kita bahkan kadang kita interpretasikan sendiri, menjadi tantangan juga sebenarnya. Jadi kalau saya ya kita lihat dulu dari jangan segi sampai justru dengan berorganisasi malah jadi mental block ya. Kayak membatasi diri. Gimana harus ya explore lah. Explore selama halnya positif. Jadi ruangnya harus selalu terbuka. Mungkin dari segi kesimpulan. Nah, terus selanjutnya kalau aku ngelihatnya lagi, mungkin bisa banyak teman-teman ini di organisasi melatih untuk kader-kadernya berentrepreneur. Mungkin udah ada ya, ada, tapi lebih dimaksimalkan lagi karena UMKM, entrepreneur itu angkanya masih kecil sekali tuh saat ini ya. Kita sebagai pemuda kan untuk menyongsong generasi emas, ya yang baik itu punya mental pengusaha, bukan jadi punya mental karyawan gitu. Nah itu sih yang aku jarang lihat sih, kayak misalkan Korpri melakukan pelatihan UMKM gitu, dibuat acaranya. Jadi buat selain teori atau doktrin yang dipaparkan ke teman-teman kader ini, ayo di scale up juga nih, apa nih yang bisa di upgrade nih dari teman-teman buat pelatihan menjahit kah gitu kan, karena sekarang udah jarang loh perempuan-perempuan yang bisa menjahit kan. Nah ya semacam itulah, mungkin itu sih yang perlu kita bangun sama-sama nih untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, jangan sampai malah jadi bumerang demografi kan. Iya. Gitu. Bonus demografi. Ya sepakat sih Bang, terkait entrepreneurship ya. Kalau kebetulan saat ini kan di Kopri PB kita tuh mengangkat satu tagline, perempuan berdaya, Kopri dikdaya. Jadi berdaya ini kita turunkan dalam dalam trilogi pemahaman. Yang pertama adalah pertama itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri atau berdaya di atas kaki sendiri. Menciptakan kemandirian kader baik secara intelektual maupun secara finansial. Itu salah satunya dengan upaya-upaya melahirkan entrepreneur baru lah. Gitu. Yang kedua, berdaya bersama Kopri, bagaimana kolaborasi kompetensi kader, skill mereka baik itu hard skill ataupun soft skill bersama dengan jejaring Kopri yang dimiliki oleh organisasi. Nah, yang ketiga, berdaya saing global. Nah, ini menciptakan tadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas nanti. Gitu. Nah, dari 3B ini output yang ingin coba kita rancang milestone ke depannya adalah supaya kader-kader
memiliki gambaran mereka akan fokus di lokus yang mana. Apakah menjadi seorang politisi misalnya gitu ya. Karena di wilayah politik mungkin sudah banyak role modelnya gitu ya. Yang kedua, apakah di ruang-ruang birokrat gitu. Karena pendistribusian kadernya, ranah pendistribusian kader gitu ya. Ini juga kan sangat penting sekali. Nggak semuanya orang pasti suka dengan politik dong. Ya kan banyak juga generasi sekarang yang, aduh aku nggak suka, dia nggak interest ke politik gitu. Makanya nggak mau terlalu ikut bercampur tangan di dinamika internal organisasi. Tapi mereka yang berada di ruang-ruang profesional atau teknokrat gitu ya, birokrat. Nah, kemudian yang ketiga, entrepreneur. Jadi aku suka banget sebetulnya sama tagline-nya KNPI gitu ya, aktivispreneur itu menarik sekali. Sejak awal gitu ya. Wah, ini boleh dong nanti kaosnya dibagi ke kita. Itu 51 tuh udah kayak Ini waktu Harla kemarin. ini aja nih. 51. Iya, si Kopri-nya. Keren. Jadi aku sejak awal waktu Tumriano saya terinspirasi gitu ya. Wah, keren juga ya aktivispreneur gitu. Karena memang basicnya juga dulunya aku juga seorang, maksudnya entrepreneur gitu ya. Meskipun UMKM kecil-kecilan lah. Tapi UMKM ini kan menjadi penopang bangsa kita gitu ketika COVID kemarin kan salah satunya. Gitu. Nah, kedepannya sih di ruang entrepreneurship ya itu tadi kita ingin melahirkan banyak kader-kader perempuan yang memang mampu melakukan atau mengembangkan bisnisnya gitu ya, usahanya apapun itu. Sekarang kan semua bisa ya. Bahkan banyak pekerjaan itu yang terdisrupsi ya, disrupsi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu. Nah, inilah peluang dan sekaligus tantangan. Betul, peluang. Generasi untuk kita hari Indonesia ini. Emas 2045. Iya, karena dari efisiensi itu. Iya. Boleh lah dikit. Kurang nih. Banyak juga yang akhirnya kena PHK. Nah, itu mungkin ya seperti Tumbulan tadi bilang kan, jadi peluang sekaligus tantangan kan. Gimana kita bisa malah, ya harusnya sih aktivis itu mental pekerjaannya sedikit ya. Maksudnya mungkin untuk base-nya lebih ke politik atau jadi entrepreneur, itu yang lebih pas sebenarnya buat aktivis. Kenapa? Karena selain pribadinya itu aktivis itu harus dituntut punya sosial yang tinggi, tentu waktu kan akhirnya kan di situ korbannya kan kayak teman-teman ini kan nanti datang acara ini, acara itu, acara organisasi, acara di luar organisasi ya, kalau harus bekerja profesional kan nggak masuk akal ya. Nah makanya better aktivis itu memang disandingkan dengan entrepreneur. Jadilah aktivispreneur. Nah, menarik juga melihat teman-teman yang cakap dalam organisasi meskipun akhirnya nanti jadi istri anyway gitu kan, ya kan. Tapi kan di situ proses yang teman-teman alami itu yang akan menentukan atau membentuk teman-teman ini jadi ibu yang seperti apa. Nah, itu penting karena banyak di antara kita ini belum ada ilmu parenting, belum cukup ilmunya udah menikah, yang akhirnya ngurusin anaknya masih nggak total lah gitu. Itu justru malah yang berbahaya untuk persiapan kita di menyambut Indonesia Emas 2045 tadi kan. Oke Bang. Terus apa lagi ya? Saya dulu Bang, ini tadi terkait dengan preneur ya. Saya kembalikan ke wirausaha UMKM tadi, bahwa hari ini Kohati di periode 2024-2026 mengambil tagline Kohati bernilai untuk Indonesia. Nah, dalam kepengurusan saya sendiri itu ada namanya bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang kemudian di semester 1 kemarin sudah mendata UMKM. Itu kita ada big data UMKM terkait dengan namanya 1000 UMKM, big data 1000 UMKM, yang kemudian setelah itu di semester 2 ini kita akan buatkan market untuk bagaimana mengembangkan UMKM kader yang ada di bawah, dan kader-kader yang di bawah itu yang kemudian didata tadi itu yang menjadi penggerak UMKM yang di masyarakat yang di sekitarnya mereka Bang. Nah, kita kembalikan ke situ. Kemudian kebicara terkait dengan tadi yang kedua ini. Yang mana?
yang barusan tadi Abang bilang. Oh, soal perempuan yang akhirnya jadi istri lagi itu menentukan kualitas. Kalau di Kohati itu sendiri, kami punya ada yang namanya pedoman dasar Kohati. Nah, pedoman dasar Kohati itu kemudian hal-hal yang tadi seperti Abang sampaikan itu sudah termuat dalam pedoman dasar Kohati. Jadi mulai dari bagaimana menjadi istri itu ada training namanya training pranikah. Kita di Kohati ada training pranikah, terus ada namanya training ada latihan sensitif gender atau LKSG, ada training kesehatan reproduksi dan lain sebagainya lah ya, yang mempersiapkan perempuan ke jenjang-jenjang selanjutnya. Mulai dari jenjang pernikahan, ketika menjadi anak juga, menjadi anak dari orang tuanya, menjadi istri dari suaminya, kemudian menjadi ibu dari anak-anaknya dan menjadi anggota masyarakat. Nah, itu kita kembalikan lagi ke pedoman dasar Kohati. Nah, seperti tadi Bang, kayak tadi sempat juga Bang singgung di awal terkait dengan Gen Z yang hari ini kan. Nah, itu juga sudah terdapat kalau di pedoman dasar Kohati itu ada pasal 4. Di situ salah satunya memuat terkait bagaimana menjadi muslimah yang berakhlakul karimah. Itu sih Bang, kalau dari Kohati itu sendiri kami ada pedoman tersendiri, pedoman dasar Kohati bagaimana menjalankan mulai dari roda organisasi, personal maupun kehidupan yang selanjutnya. Seperti itu sih Bang. Tapi pas perekrutan teman-teman ini nggak share nggak program-program itu ke Pak? Oh bagus, berarti Gen Z ikutlah. Kopri, Kohati, ada Imawati. Berarti di sini melahirkan generasi muda dari perempuan yang melahirkan generasi Masya Allah, Pak. Masya Allah. Generasi adem. Iya. Istri-istri yang adem, istri able gitu. Istri able banget ya. Istri able banget. Tapi jujur sih Bang, kalau di kepengurusan saya hari ini itu hampir 90% itu adalah Gen Z. Iya, yang saya pimpin Gen Z. Sementara saya sendiri mungkin peralihan antara gen dari milenial ke Gen Z. Jadi memang benar-benar harus menyesuaikan dengan karakter Gen Z hari ini tuh Bang. Ya, tadi sebenarnya aku mau tanya soal next project, tapi kamu tuh udah share ya. Gantian dulu berarti ya. Dari Ulan, next project? Sebetulnya kalau dibilang next project, kita bersepakat ya bertiga untuk share satu program gitu. Kebetulan nanti tanggal 8 Maret itu kan International Women's Day. Jadi kita mau ada agenda bersama kolaborasi Perempuan Cipayung gitu. Jadi ada IMM gitu, Imawati, ada Kohati, ada Kopri, nanti barangkali ada Sarina, GMNI dan GMKI yang perempuan-perempuannya. Perempuan Cipayung. Itu mau bikin kegiatan? Karena bersama dengan bulan Ramadan nanti barangkali ada kajiannya juga gitu ya, menyesuaikan mungkin buka bersama ya iftar jama'i gitu ya. Meskipun yang Olivia nggak puasa dia nggak apa-apa. Nanti kita ajakin juga. Gitu. Kolaborasi lah di sini. Kolaborasi, oh iya, sangat boleh banget nanti dengan KNPI gitu. Ayo Bang, ayo. Cantik itu kan. Iya, benar. Karena kan ini kan rumah pemuda, rumah semua pemuda juga. Rumahnya para pemuda, jadi ada pemuda kreasi kan, pemuda berkreasi toh. Cocok. Gitu. Pokoknya kita nanti agendakan bersama-sama aja Bang. Berarti itu agenda bersama ya? Iya, agenda organisasi Arni? Oh iya, kalau Imawati sendiri ini akan ada agenda insya Allah di bulan April. Di tanggal 25 April ini bagaimana menguatkan peran Imawati, namanya Simposium Imawati. Simposium ya, Imawati. Jadi di sini akan jadi ranah untuk kita bertukar gagasan dari Imawati, seluruh pengurus Imawati DPD IMM seluruh Indonesia. Jadi dia akan berkumpul untuk merumuskan kembali, kemudian menguatkan kan Imawati atau perempuan ini punya kita data nih keahlian teman-teman seperti apa, nah kita arahkan, kita kuatkan. Misalnya ada yang sebagai entrepreneur seperti tadi yang Abang bilang, kita kuatkan, kita cari role model entrepreneur untuk bisa maksimalkan juga link untuk menguatkan usaha-usaha teman-teman. Kemudian dari segi politik, dari segi pokoknya dari beberapa keilmuan lah kita
menguatkan semua peran-peran perempuan. Jadi harus membangun kolaborasi ini karena menjadi otokritik juga kalau misalnya perempuan misalnya rananya atau perannya semakin, kalau kita lihat ya tadi tidak sampai 30%. Nah ini harus bersama nih kita pikirkan bagaimana caranya untuk perempuan yang punya daya juang lebih maksimal, kemudian potensinya bisa bermanfaat lebih maksimal. Mungkin itu Bang. Itu nanti di mana, Tum? Insya Allah kegiatannya itu akan dilaksanakan di Surabaya. Surabaya 25 April. Nah, Surabaya. Oh iya, Kira ini mau boleh kalau Ya sekali-sekali. Harus datang ya Bang, datang ya Bang. Tapi nanti Oke, siap. berijab tapi lu ya. Nah, kalau kalau Kohati ya. Ketum Kohati apa agenda organisasi dalam waktu dekat? Ya, kalau Kohati itu sendiri karena baru masuk di semester 2 ya Bang. Jadi kita itu besok banget ini harus rapat kerja nasional dulu. Tapi sebagai bidang pemberdayaan perempuan tentunya sudah punya program unggulan bidang pemberdayaan perempuan di Badan Khusus HMI, di struktural HMI. Tentunya kita sudah punya program-program yang khusus perempuannya gitu loh Bang. Nah, dalam waktu dekat itu kita juga mau buat terkait dengan internasional konferensi yang membahas terkait dengan isu-isu yang ada di Indonesia, kemudian isu internasional juga, dan ada juga Women Summit, ASEAN Women Summit itu tingkat ASEAN, tingkat ASEAN. Namun kita mengangkat di situ temanya terkait dengan budaya, kultur. Nah itu nanti akan dilaksanakan di Manado. Bulannya antara Juli atau Agustus. Oh masih tentatif ya? Iya. Nah selanjutnya sih program-program banyak ya, termasuk dengan karena kita adalah organisasi perkaderan dan pergerakan, tentunya perkaderan juga pasti itu yang nggak bakalan alfa lah Bang ya, karena 24/7 pasti nggak ada istirahatnya bidang pendidikan dan pelatihan. Kalau di kita ada namanya bidang diklat. Nah 24/7 itu mereka harus ngecek proposal dari cabang-cabang yang akan melaksanakan training, terus waktu pelaksanaan training juga nggak boleh tabrakan dan sebagainya. Terus kalau pergerakan ya paling di bidang kajian dan advokasi yang lebih dimasifkan lagi Bang, terkait dengan gerakan-gerakan perempuan, karena kemarin hampir kurang lebih 4 bulan itu setelah pleno 1 atau setelah semester 1 kami belum melakukan gerakan terkait dengan keperempuanan karena belum memasuki semester 2. Insya Allah dimaksimalkan lagi di semester 2 ini terkait dengan gerakan-gerakan perempuan gitu Bang. Jadi isu-isu mengawal isu-isu keperempuanan dan lain sebagainya itu insya Allah akan dimaksimalkan. Mantap sekali tuh Mei ini ya. Gitu Bang. Padat jadwalnya. Jadi manajerialnya udah terbentuk sekali, ngatur ini ngatur itu kan. Nah, mudah-mudahan nanti dapat posisi yang pas lah setelah ini kan. Negara membutuhkan perempuan-perempuan kayak teman-teman. Nah kalau Bulan selain ada acara Girls bersama itu apa? Dari Ini biasa aja betul. Biasa. Nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya semalam kita baru habis rapat harian. Jadi setiap sebulan sekali memang ada rapat harian seluruh pengurus BPH di Kopri PB, membahas agenda-agenda selama bulan Ramadan. Itu dari semua bidang hampir rata-rata mengadakan kegiatan. Gitu. Tapi itu kegiatan yang sifatnya mungkin momentum gitu ya, karena momentum Ramadan. Kalau bulan lalu kita baru melakukan rakernas sebetulnya. Jadi harmonisasi program-program baik itu yang sifatnya strategis nasionalnya Kopri PB maupun per bidangnya masing-masing sebagai pendukung. Salah satu yang akan nanti kita dorong itu adalah adanya business incubation. Jadi ini salah satu ranah untuk pemberdayaan kader di tadi pelaku usaha. Jadi memang kita concern di wilayah entrepreneurship. Jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan Ketum Mei juga, bahwa kita juga mendorong pelaku-pelaku UMKM di kader. Gitu. Kita ingin meningkatkan kepercayaan diri kader bahwa ya menjadi UMKM itu kita bisa naik kelas gitu. Menjadi pelaku usaha kita punya masa depan. Gitu. Jadi ini programnya berjenjang, nanti akan ada sifatnya kita lakukan screening terlebih dahulu dari usaha apa yang mereka miliki, kemudian nanti investment opportunity-nya akan coba kita buka gitu ya, di mana incubation tadi kan. Betul. Terus nanti ada pelatihannya secara masif dan kemudian di lapangan akan seperti apa, kita pengen memonitoring dan mengawal gitu. Terus selain di wilayah pengembangan usaha juga
insya Allah di bulan Juni nanti kita sudah menjalin kolaborasi dengan IYC, International Youth Connection untuk International Youth Exchange di Malaysia. Jadi ini terbuka untuk seluruh kader-kader Kopri, PMI maupun teman-teman juga boleh banget karena ini sifatnya youth gitu ya. Jadi bukan hanya kader-kader Kopri atau PMI saja yang mau bergabung, kita nanti bisa berangkat bareng-bareng ke Malaysia, Singapura dan Thailand. Gitu. Yuk bareng. Jangan lupa dikepoin langsung Instagramnya Kopri Official. Kopri Official. Kalau Kohati apa Instagramnya? Kohati PBHMI Official. Oke. Kalau IMM imawati.official. Imawati.official. Lihat ya teman-teman, ikutin program-program kakak-kakak yang luar biasa ini. Semoga menginspirasi juga. Ada lagi quotes dari ChatGPT. Iya. Dia udah buka ChatGPT. Berterus terang sekali. Ketika wanita mendidik dirinya, ia sedang mempersiapkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Sekian dari kami. Promosi dulu dong, Tunggu dulu. tanggal 8. Ini tadi kan kita ngebahas masalah buku ini kan. Nah, Ini kan tadi beliau juga kan bilang dia program. Gue udah mau closing. Terus kita bagiin aja buku ini bro. oh, boleh. Coba Kakanda, boleh minta bukunya dulu Kakanda? Suruh in frame dulu. In frame dulu Kakak. In frame dulu. Beliau adalah di balik podcast KPK Toko. Beliau ini. Luar biasa. Nggak ada beliau, nggak jalan organisasi ini. Oke. Jantung ya. Tum izin ini buku dari Tum Riano, aktivis. Terima kasih Bang, keren. Terima kasih Tum Riano. Lu dong ikutan. Ini Kak. Ini buku dari ketum kita. Terima kasih Tumriano. Ini ada lagi untuk Kakak Arni. Terima kasih. Keren banget. Terima kasih. Aktivis benar. Inspirasi. Kemarin sempat Nanti booming kita ya, giveaway bukunya buku ini dong. Boleh nggak, guys? Iya, bagus ini. Ya. Ya kan? Udah ya. Jangan lah. Pokoknya guys, don't forget to subscribe, like, comment. Ada yang udah press. Bye bye.